Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perorangan atau diri sendiri. Perorangan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, seperti bergotong royong, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Mas mengganggu waktunya dan mau meminta sedikit waktunya. Perkenalkan, nama saya Ivan Wahyu Juniawan, semester 2A, mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Ingin mewawancari Masnya dengan tema tentang manusia sebagai makhluk sosial, individu, dan perubahan sosial. Ya, baik ya. Perkenalkan, saya Rifan Ibnu Hajmi. Alamat asli saya dari Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang ya. Terus saya tidak keberatan mengenai wawancara dari Masnya. Nanti saya jawab sesuai pengetahuan yang saya tahu ya. Misalkan ada yang kurang, ya silahkan bilang atau ditambahi oleh Masnya, nggak apa-apa. Gitu. Baik, langsung saja. Menurut Masnya, apakah manusia bisa hidup sendiri? Baik. Menurut saya manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri ya. Karena apa? Kita itu sebagai makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan dari orang-orang lain. Apalagi kita juga memiliki dorongan-dorongan untuk berinteraksi dengan satu sama lain ya. Maka dari itu sebagai fitrah kita hidup di dunia, kita itu apa? Diperintah untuk apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Kita bertakwa kepada Allah dan kita menjalani ya, berinteraksi kepada sesama manusia lainnya ya, sebagai hakikat kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri. Contohnya dari sesuap nasi saja pun ya, kita memiliki campur tangan dari orang-orang lain ya. Contohnya dari sawah dulu, kita membuat irigasi ya, mau ditanam padi kan yang paling pertama kan membuat irigasinya dulu ya. Kita membutuhkan orang-orang lain untuk bekerja membuat irigasi. Terus apa? Menanam padinya, kita tidak bisa menanam padi sendirian, maka dari itu kita membutuhkan orang lain. Terus setelah menanam padi, diproses lagi, nanti kalau matang ya, kita memanennya membutuhkan banyak orang lain ya. Terus dibuat menjadi beras ya, itu memiliki proses yang panjang dan tentunya ada campur tangan dari orang lain ya. Kita sendiri tidak akan sanggup ya. Itu contoh kecilnya saja gitu. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja ciri-ciri makhluk sosial menurut Masnya? Baik, ciri-ciri makhluk sosial. Ciri-ciri yang saya ketahui mengenai makhluk sosial, contohnya kita memiliki empati dengan orang lain. Contohnya kita memiliki tetangga kita sedang duka cita. Yang pastinya apa? Kita harus berinteraksi, menghadiri ya pemakamannya tetangga kita yang sudah meninggal gitu loh. Ya, itu contoh pentingnya. Contoh misalnya aja ya, memiliki sifat empati, simpati, terus harus memiliki sifat saling tolong menolong ya, terus saling menghormati antar ras, agama, budaya, suku dan lain-lainnya. Itu termasuk salah satu ciri-ciri bahwa kita sebagai makhluk sosial. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, mengapa manusia bisa dikatakan makhluk individu dan makhluk sosial? Manusia dapat dikatakan makhluk individu dan makhluk sosial karena manusia itu memiliki jasmani dan rohani ya, unsur fisik ya, dan perilaku dan unsur raga dan jiwa. Kita contohnya, kita mengikuti suatu organisasi ya, kita hanya mengikuti suatu organisasi, kita dapat dibilang sebagai makhluk sosial
Tapi apa contohnya? Misalkan kita sakit, yang pasti kan kita sakit yang merasakan kita sendiri. Ya, itulah yang namanya manusia yang individu. Kita hidup di kita ikut organisasi, kita sakit, kita izin sendiri, itu namanya individu. Dan yang dinamakan makhluk sosialnya kita ikut berorganisasi. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, adakah contoh perubahan sosial di lingkungannya Masnya? Nah, contoh perubahan sosial ya di lingkungan saya banyak banget ya. Hingga saat saya di sini juga merasakan banyak perubahan sosial ya. Lingkungan saya dengan di sini berbeda ya. Lingkungan sosialnya sangat berbeda. Kalau saya kan di Watukumpul pedesaan, kalau di sini di Pekalongan kota, beda interaksi sosialnya. Kalau saya di desa kan merasakan kalau di desa itu sangat saling mengikat banget. Tapi kalau di kota agak renggang, ya kan? Itu contoh sosialnya. Terus apalagi contohnya cara berpakaian juga berbeda. Kalau di desa juga kan pakai baju seadanya ya, untuk ngarit ya, untuk sawah dan lain-lain. Kalau di kota juga berbeda lagi ya kan. Masa kita mau ke mall pasti kan beda lagi nanti pakaiannya ya yang lebih keren lah gitu kan. Terus perubahan teknologi juga memiliki perbedaan ya, dari perbedaan dan perubahan. Jika kita dulu ya kita saling mengabari satu sama lain itu lewatnya kantor pos ya kan, dulu saling menggunakan surat menyurat. Nah, sekarang kita tinggal buka saja handphone ya. Kita di Pekalongan sini bisa mengabari yang di Jakarta, hanya untuk mengklik satu tombol saja kita bisa untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Makanya banyak perubahan ya, terutama dari zaman dulu ke zaman sekarang banyak banget perubahannya di bidang teknologi ini. Baik, pertanyaannya cukup sekian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan memberi jawaban. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas. Iya, Bapak. Saya hanya bisa menjawab setahu saya saja ya. Ya, terima kasih Mas.